Selain konflik senjata dan musibah gempa serta tsunami, ada satu kisah lain yang menghiasi sejarah Aceh, yaitu tenggelamnya kapal motor penyeberangan KMP Gurita. Musibah ini terjadi ketika Aceh masih berstatus daerah operasi militer. Di tengah tidak menentunya kondisi Aceh, tiba-tiba berita duka menyelimuti Aceh. Sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, subscribe dan bagikan ke teman-teman agar bermanfaat. Dari catatan sejarah, KMP Gurita tenggelam saat melakukan pelayaran dari Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar, menuju Pelabuhan Balohan, Sabang, pada Jumat, tanggal 19 Januari tahun 1996. Menurut rencana, kapal tersebut seharusnya tiba di Pelabuhan Balohan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kapal ini menurut penuturan saksi mata, yang menyaksikan keberangkatan kapal, melihat kapal memang kelebihan sekaligus syarat muatan, karena kapal yang memiliki kapasitas 210 orang, ternyata disesaki hingga mencapai 378 orang, 282 orang warga Sabang, 100-an warga luar Sabang, serta 16 warga negara asing, itu pun diperparah dengan muatan barang yang mencapai 50 ton, meliputi 10 ton semen, 8 ton bahan bakar, 15 ton tiang beton listrik, bahan sandang pangan kebutuhan masyarakat Sabang, serta 12 kendaraan roda 4 dan 16 roda 2. Kejadian itu terjadi 3 hari sebelum pelaksanaan ibadah puasa. Jumat sore itu, ramai sekali penumpang yang hendak berangkat ke Sabang, dengan kapal motor penyeberangan KMP Gurita, yang bersandar di dermaga Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar. Tidak ada yang aneh, ketika sejumlah penumpang bergerak memasuki kapal yang tergolong tua tersebut. Hanya muatan yang penuh, sesak, dan seakan ini sudah menjadi kelaziman. Jadwal pelayaran pada Jumat sore itu, bertambah padat karena menyambut masuknya bulan suci Ramadan, yang jatuh pada tanggal 22 Januari tahun 1996. Dalam tradisi masyarakat Aceh, 1 atau 2 hari menjelang Ramadan adalah megang, di mana pada saat-saat itulah semua anggota keluarga sedapat mungkin bisa berkumpul. Saksi mata yang tak jadi berangkat dengan KMP Gurita karena melihat kondisi kapal yang syarat penumpang mengakui, pada saat meninggalkan Pelabuhan Malahayati, kapal yang naas tersebut syarat penumpang dan barang. Di kegelapan malam yang mencekam itu, KM Gurita mengalami gangguan cuaca dan angin kencang dari arah timur. Terjadinya gangguan, ditambah muatan yang melebihi kapasitas, mengakibatkan kapal tersebut menjadi oleng. Nahoda tak dapat menguasai kapal yang oleng ke kiri dan ke kanan. Saksi mata mengatakan pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, kapal penyeberangan itu masih terlihat dari Pelabuhan Balohan. Sanak keluarga yang datang menjemput tak memperkirakan kapal tersebut sedang mengalami gangguan dan tengah berjuang melawan badai. Lampu masih terlihat jelas dari KM Gurita. Namun sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kapal penyeberangan itu sudah tidak terlihat lagi. Sampai saat itu, belum ada satupun pejabat di Pelabuhan Sabang yang menyatakan kapal mengalami musibah. Pencarian terus dilakukan, hubungan dengan kapal terputus. Tak ada tanda-tanda apapun yang bisa diterima dari kapal feri itu. Kepastian musibah baru diketahui 4 jam setelah kejadian, yakni pada saat salah seorang penduduk Pasiran, Kota Bawah Timur, Syahril, penumpang KM Gurita yang mampu berenang mengarungi lautan dengan ombak yang ganas dan terdampar di Teluk Kenekai. Kabar yang dibawa Syahril itulah yang memastikan bahwa KM Gurita tenggelam di dekat Teluk Balohan. Sejak saat itu, masyarakat di Pelabuhan Sabang menjadi gelisah. Sebagian masih tetap tabah menanti kedatangan keluarganya, tetapi sebagian lagi mulai mencari daftar penumpang. Dari penuturan Syahril yang mengatakan kapal tenggelam itulah, disimpulkan bahwa, hasil penyelidikan final tim pencari fakta yang bekerja selama sebulan menyatakan, jumlah penumpang yang ada di KM Gurita ternyata 378 orang. Jumlah orang itu diperoleh setelah seluruh data masuk dari masing-masing daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, 40 orang dinyatakan selamat, 54 orang ditemukan meninggal, dan 284 orang dinyatakan hilang, bersama-sama dengan KM Gurita yang tidak berhasil diangkat dari dasar laut.